untuk mencapai prestasi ya lu nggak usah jadi Superman yang ngerjain semuanya sendiri. Tapi lu bikin bentuk the winning team. Betul. Ya, bentuk the winning team ya ujung-ujungnya ketika tim ini berhasil solving problem perusahaan ya lo juga yang boleh dibilang yang dapat apresiasi dan lo juga bawa tim lo juga buat naik gitu ya. Kalau di karir yang profesional ya, di company profesional itu biasanya udah ada jenjang karirnya kan. Yes. Cara nyari jenjang karirnya tuh jangan nyakitin orang, itu aja. Oke Kang, lanjut Kang. Nah jadi tadi gue sempat sebelum mulai podcast ya, gue sempat ngobrol nih sama anak-anak kantor nih. Lo ada titipan pertanyaan nggak gitu kan buat Opung nih, kira-kira apa sih yang mau tanyain sehingga Opung itu karir profesionalnya tuh top chair gitu. Nah mereka banyak yang nanya katanya kayak achievement apa nih Kang? Katanya yang bisa manajemen lihat sehingga lu cepet naik jabatannya gitu kan. Artinya mungkin lu selama karir lu tuh ada gak achievement yang jadi highlight sehingga karir lu melesat gitu. Dari awal. Kalau di Frisian Flag sih yang awal ya, yang jadi HR sales itu gua tuh berhasil buat stabilize organization lah. Jadi dulu tuh orang dipindahin tuh susah, nggak mau. Jadi gua tuh bisa nemuin formula gimana orang sales tuh mau pindah. Jadi pindah divisi atau pindah tempat kan? Pindah jadi tempat. dari gue pindahin tuh dari Sumatera tiba-tiba ke Makassar. Lu kebayang kan keluarganya gimana segala macam. Nah itu orang tuh pada rigid lah. Terus udah mulai jadi bos gue tuh ngomong udahlah kalau kayak gitu-gitu urusan si Arman aja deh, karena dia udah ngerti gimana caranya mindahin orang, memanusiakan manusia lah istilahnya gitu. Oh ya udah, itu satu kalau yang dulu. Itu apa kuncinya apa? Heart to heart communication atau jadi aturan ada, tapi kita lihat waktu timingnya. Jadi aturannya misalnya budget pindah tuh misalnya rumah tuh 30 juta. Nah kadang-kadang tuh kan kalau orang corporate kan by the book lah, by survei lah misalnya. Surveinya kalau di kota Jakarta misalnya perumahan 30 juta tuh udah layak kayak gini-gini. Tapi kan di lapangan nggak kayak gitu kan. Yang kita harus pikirin kan si keluarga ini kan yang tinggal di situ kan sebenarnya keluarganya. Kalau keluarganya nggak nyaman dengan budget 30 juta gimana? Lingkungannya seperti apa? Nah biasanya saya tuh ngasih tahu fact di lapangan sama bos tuh. Nih fact lapangannya tuh ternyata nggak 30 juta, ternyata 32 juta. 2 jutanya cover ya biar mereka nggak nombok. Kalau nombok kan mereka ini. Terus pindahan tuh jangan, ya namanya kebutuhan organisasi kan Maret Februari pindah ya gitu. Iya, terus keluarganya gimana, sekolahnya gimana, kan pada pusing kan. Nah yang kayak gitu-gitu biasanya gue selalu buat waktu itu deal sama sales directornya, kalau bisa kita pindahnya itu selalu Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi pas lagi musim pindah ya. Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru pindah. Itu satu. Terus yang kedua, yaitu gua tuh dipercaya dealing sama serikat. Jadi kalau di marwahnya human resource itu kan adalah perjanjian kerja bersama antara serikat buruh dengan pengusaha. Nah gua itu dulu tuh bisa mengurangi jumlah kenaikan, percentage kenaikan. Kan kalau di HR itu ilmunya adalah inflasi plus prestasi, gitu kan. Inflasi sama prestasinya berapa. Inflasinya itu dibayar penuh. Jadi kalau misalnya inflasinya 5% dibayar. Gitu. Sementara perusahaan kan kalau dibayar 5% aja udah gede gitu kan. Jadi gue nurunin bisa sampai 50%. Jadi setiap tahun tuh misalnya inflasi Indonesia 2%, Frisian Flag itu cuma bayar 1%. Gitu. Negosiasi gue sama serikat. Jadinya karena negosiasi sama serikat berhasil, gue bisa naikin bisa konsisten seperti itu.
dilihatlah. Oh ini si Arman tuh cocok nih. Oke. Oke, makanya gue dipromot naik. Makanya gue bisa pindah ke Salatiga tuh karena salah satunya itu. Oke. Kalau di Salatiga, HR itu nggak punya sistem tadinya. Oke. From zero lah, from scratch. Semuanya masih pakai Excel, belum punya sistem apapun lah. Nah itu kenapa gue bisa dari HR manager habis itu, walaupun gue pindah gue ditarik lagi ke jadi director, karena gue bikin sistemnya dari nol. Nah itu diakuin lah sama company. Wah si Arman bisa megang seperti ini gitu. Jadi gue benar-benar gue setup dari nol lah kalau di Kifit. Kalau di OI itu lebih kepada menata orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Kalau di OI. Jadi company ini kan company baru reformasi, jadi baru revolusi lah, ganti pimpinan segala macam. Terus gue ngebidakin catur tuh, ini orang cocoknya di sini, ini orang cocoknya di sini, pakai assessment, pakai sistem promosinya segala macam. Nah itu berhasil, makanya mereka sih ya so far sistem yang ada di sana sekarang sampai hari ini masih dipakai. Gitu. Jadi kalau gue bisa ngasih konklusi, intinya tuh kenapa karir lo cepat melesat? Intinya lu solving the problem that company face ya. Ya, kan? Iyalah kurang lebih itulah. Jadi gue tuh banyak ngebantu hal-hal yang orang nggak mau kerjain. Yes. Ya itu dia, maksud gue artinya kan tadi sempat ngomong ya bahwa intinya kenapa lu naik cepat karena lu memberikan value. Betul. Ya kan, memberikan value buat perusahaan. Artinya karena banyak juga Kang, artinya teman-teman gue yang kantor kayak setiap hari berangkat ke kantor, misalnya jam 8, pulang jam 5, kayak daily routine. Jadi kayak dia cuma ngerjain kerjaan yang disuruh sama perusahaan, kayak ya udah kayak rutin aja, rutinitas gitu, tanpa dia memberikan value yang signifikan. Oke, dia mungkin mengerjakan kerjaan tuh udah cuma gitu aja gitu. Tapi mungkin bagi perusahaan, wah value lo nggak tidak signifikan gitu kan, nggak yang wow gitu kan. Akhirnya nggak kelihatan tuh. Betul. Nggak kelihatan sama jadi kalau gue sih manajemen. selalu prinsipnya kalau dikasih target lu harus nyampe. Tapi kalau nyampe aja itu biasa. Harus ada nilai edit value-nya lebihnya apa? Ada advantage nggak buat si company-nya? Gitu. Betul. Ini value kan ya. Value. Nah itu tuh guys, artinya buat teman-teman yang karyawan di house atau dimanapun ada, ketika kalian bekerja ya jangan cuma kerja pagi pulang sore gitu aja gitu kan. Tapi at least kalian harus coba berpikir, ini company ada problem apa nih ya yang gue bisa bantu solve. Ketika itu bisa di solve, menurut gue sih ya company pasti akan appreciate ya. Ketika appreciate artinya wah dia bisa solving problem nih, pasti emang akan dikasih tugas lebih, tapi biasanya akan berbarengan dengan kenaikan pangkat atau kenaikan penghasilan yang ya kalau gue sih prinsipnya gini, yang diajarin ya selalu nggak mungkin perusahaan bayar seseorang hanya untuk diem-diem aja gitu kan. Kalau lu mau lebih ya lu harus usah lebih gitu, jangan ya kalau mau gitu ya segitu-gitu aja gitu. Itu aja sih intinya. Ngejarnya sih ya dulu benar-benar ngejar. Jadi gue punya target lah, gue harus 3 tahun jadi ini, 6 tahun sampai puncaknya ya pokoknya. Dulu tuh gue sempat gini, gue tuh pingin ikut shareholder meeting. Kayaknya gaya banget gitu kan. Di company tiba-tiba kayak merasa dibutuhkan. Ada shareholder meeting. Nah, gue tuh benar-benar targetin gue harus bisa ikut sampai shareholder meeting. Begitu udah ikut shareholder meeting aduh kayak begini tambah banyak kerjaan. Tapi ya berarti gue udah tahu gitu di atas seperti apa, ngomonginnya kan beda gitu. Gue curious aja gitu kalau misalnya level shareholder tuh ngomong apa sih gitu kan. Itu kan beda ya sama meeting standar itu kan beda. Oke. Tapi menurut lo gini kayak artinya employee itu harus proaktif gak untuk
ya itu tadi itu untuk proaktif untuk atau inisiatif untuk ini ada masalah terus ngomong ke manajemen ini ada masalah gue ada ide gini gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang tuh orang karyawan tuh suka nggak get pointnya. Jadi gini, paling enak lempar masalah, tapi kalau mau nyelesain masalahnya ngasih ke orang lain. Nah, sebisa mungkin kalau kata gue sih ya yang gue alami itu adalah gue ngasih raise up masalah tapi ngasih solusinya juga. Solusi gue belum tentu paling benar gitu. Tapi at least orang udah mikir, oh ini udah mikirin solusinya gitu. Ya namanya juga perusahaan dikasih masalah melulu nggak dikasih solusinya kan pusing. Iya dia keluhan. Iya keluhan melulu kan. Tapi ya kita sebagai HR, kalau gue sih sebagai HR waktu itu ngasih, ini solusinya gini Pak, kita boleh nggak kayak begini, nego dulu sama serikat. Kalau bisa nggak mungkin lah kita menang semuanya, kita lepas segala macam. Jadi ada take and give lah, ada negosiasinya. Tapi gue ke bos gue tuh nggak hanya ngasih masalah doang gitu, ngasih solusi lah gitu. Oke, sih. Nah terus tadi ada juga Kang yang nanya, artinya di luar pekerjaan gitu kan, apa namanya work life balance lo gimana nih untuk apa namanya? Ya mungkin tadi ada pertanyaan. Mungkin kalau jadi direktur, wah lu nggak punya apa ya kehidupan yang artinya sibuk terus gitu kan, kehidupan keluarga lo gimana? Mungkin ada beberapa orang yang takut gitu kan. Tapi tadi tuh teman-teman house ngelihat, wah Kang Arman dia masih seorang family man gitu kan. Nah kok bisa dia tuh apa namanya karir profesionalnya lancar, apa namanya kehidupan keluarganya juga harmonis gitu kan. Nah, ya itu menurut lu gimana tuh Kang? Nah kalau gue tuh selalu gini, banyak orang yang kerja itu hanya untuk memperpintar dirinya sendiri. Kalau gue prinsipnya begini, kalau gue punya tim yang lebih pintar daripada gue, itu gue lebih beruntung. Jadi gue bisa mikirin yang lain. Balik lagi. Kalau tim gue udah bisa ngerjain semua, berarti gue punya spare waktu untuk keluarga gue. Jadi tujuan gue tuh kerja, salah satunya ngejar karir, tapi gue didik orang juga. Ya alhamdulillah lah, yang company gue sebelum ini, HR directornya sekarang bekas anak gue langsung. Jadi gue langsung promote aja. Nah selama, lu kebayang 2016 sampai 2022, gue tuh ngantor yang benar-benar jam 8 sampai jam 5 tuh hanya nggak setiap hari lah. Karena gue udah bisa ngebagi tim gue tuh udah gue bisa lepas gitu. Jadi gue menciptakan gue baru lah di bawahnya. Jadi gue udah gitu. Jadi intinya apa ya? Untuk mencapai prestasi ya lu nggak usah jadi Superman yang ngerjain semuanya sendiri. Tapi lu bikin bentuk the winning team. Betul. Bentuk the winning team ya ujung-ujungnya ketika tim ini berhasil solving problem perusahaan ya lo juga yang apa namanya boleh dibilang yang dapat apa sih namanya dapat apresiasi dan lo juga bawa tim lo juga buat naik gitu ya. Jadi kalau gue sih prinsipnya nggak ada Superman lah, super tim aja lah semuanya. Kalau gue sih ya, balik lagi ya, gue kan ada mentor lah, bos gue yang pertama tuh dia ngomong gini. Gue inget banget lagi meeting HR, dia ngomong, kalau gue ngerti seluruh detail kerjaan di sini, gaji lu ngapain gue bayar? Mendingan buat gue aja, gue kerjain sendiri. Dia bilang, gue perlu kalian supaya gue bisa mikirin yang lain. Nah, gue tuh gue cantumin terus tuh. Jadi gue selalu gimana usahanya di tempat gue tuh harus ninggalin orang yang bisa ngegantiin. Jadi intinya sukses di karir pun sebenarnya bisa lo achieve tanpa lu ngorbanin keluarga. Jangan lu tiap hari pulang malam, Sabtu Minggu dihajar juga. Sebenarnya lu tetap bisa prestasi dengan pakai strategi, ya kan. Cuman ada cumannya. Itu ketika di atas. Ketika gua udah level director. Tapi ketika level manager jangan ditanya. Gitu. Ya namanya juga kan kita nggak banyak tahu ya. Untuk bisa di level atas kan kita harus tahu semua nih. Harus ngerti semua. Nah itu gue berkorban. Keluarga gue juga ngerasain. Makanya kan sampai anak gue aja manggil gue om dulu kan awalnya gitu kan. Nah, bagi gue sih bukan kebanggaan. Tapi maksud gue ya memang harus kerja keras dulu sebelum awalnya. Nggak ada yang tiba-tiba enak di atas gitu. I see. Nah Kang, sekarang apa namanya
gue mau nanya lagi nih yang tadi mau tanya. Artinya kan lu udah apa namanya di posisi ya puncak lah ya bisa dibilang gitu kan. Lalu lu tiba-tiba banting setir ke bantu haus perusahaan kecil lah ya. Enggak lah, jangan gitulah. Ya, Haus terus tuh gede. ya di satu sisi kan lu kan tadi juga di haus ini gue bisa belajar nih. Misalkan lu tadi mungkin lu ada inspirasi pengen bikin bisnis atau apa gitu kan. Nah, itu apa ya? Bisa diceritain nggak kan secara detail kira-kira apa sih yang lo suka dari haus gitu kan? Sampai lo mau bantuin gitu kan. Nah, itu kira-kira apa itu kan? Satu yang gak suka ini produk lokal. Oke. Itu dulu lah. Support lokal brand ya. Support lokal brand lah. Oke. Yang compete-nya tuh sama gua dulu pertama kali kan gua nggak tahu banyak lah tentang house ini. Jadi gua anggap kompetitornya house itu adalah Chat Time sama Dum Dum. Ya. Dua itulah. Chat Time Dum Dum ya. Chat Time Dum Dum yang gua tahu ya. Ya. Karena anak gua juga kan minum Chat Time, minum Dum Dum begitu udah haus minum ganti ke haus. Ya. Terus lokalnya itu dulu cai. Oh iya benar. Lokal itu Cai. cai. Iya. Wah cai, buat lokal. Satu itu kenapa gue suka company ini. Terus yang kedua, gue ngelihat Daman lah. Being honest, Daman tuh jadi role model gue kalau mau bisnis. Oke. Orang corporate keluar buat bisnis gitu kan. Yes. Dan alhamdulillah sukses gitu sampai sekarang. Jadi gue bilang, wah, gue selalu ngomong, Daman aja bisa, kenapa gue enggak? Ya kan kayak gitu kan, pasti kan pacuannya gitu. Daman aja bisa, gue enggak. Nah, waktu ditawarin, kalau lu kaget, kalau gue happy. Wah, gue bisa belajar langsung nih, gitu kan. Ketemu sama orang, sama si Daman. Bisa ngobrol, bisa tahu banyak. Satu itu. Terus yang kedua, yang gue suka dari house ini, N-nya udah tahu gitu. Maksudnya gini, bagi gue ya, banyak perusahaan yang ketika menjadi besar, si foundernya atau enggak si pemilik perusahaannya itu udah mulai nyambi kerjaan-kerjaan lain. Oh, contohnya. Contohnya bisnisnya lah yang paling gede. Pertama kali jarum aja lah. Awalnya kan jarum doang kan. Yes. Begitu udah gede dia mulailah main BCA, main apa gitu. Iya. Yang gua lihat sampai hari ini 4 orang ini tuh kerjanya masih di sini gitu, masih mau ngurusin ini gitu. Berarti kan hands on ya. Berarti dia pingin build brandnya tuh besar gitu kan. Jadi gue sih, wah kalau kayak gitu, ini company pasti punya purpose akhirnya apa gitu kan. Tujuan akhirnya apa? Jelas. Kenapa? Karena orangnya masih di sini. Karena begitu dipindahin, banyak perusahaan kan yang ketika dipindahin ke orang lain berubah tuh semuanya. Nah, kalau ini masih tetap sama. Nah, itu gua tujuan akhirnya. Yang terakhir itu yang gua lihat company ini tuh jarang company yang memberikan opportunity bagi orang untuk belajar. Di sini tuh masih ada belajarnya tapi harus produktif. Kalau gua lihat ya. Kalau di company lain lu datang lu pegawai. Lu harus no room for error. Lu error, lu ganti sama yang lain. Kalau di sini masih, ya lu harus masih ada orang yang mau ngajarin lah. Kayak lu ngajarin Hanif, ngajarin semua, ngajarin tim kan diajarin gitu kan. Nah itu jarang bos. Kalau di company lain nggak ada, orang udah cuma money oriented ya. Company harus untung terus. Kalau ini masih ada strateginya, gimana caranya berguna untuk yang lain. Buat house ilmu ini aja kan, mikirin untuk supaya kalau bisa kita bisa nyampein visi kita ke bawah gitu kan. Nah itu kayak gitu-gitu gue tuh banyak belajar di situ. Gue tuh nggak tahu ya F&B, nggak ngerti namanya Chef Life, lamanya berapa lama di ini. Di sini tuh gue dapat kesempatan belajar total bos, dari nol. Oh gue tahu ini kayak begini sampai ya gue ngerti by expert, by ini. Oh ya gue ngerti lah ini seperti ini. Cuma kan gue belum tahu ngejalanin bisnisnya seperti apa. Nah di sini gue banyak belajar. 1 tahun lebih gue di sini, banyak ilmu yang sekarang gue pakai untuk ngajarin anak gue. Itu. Iya. Oh iya, anak lo yang bisnis tes solo itu ya. Bisnis tes solo. Iya. Jadi
ya walaupun agak quote and quote gak bener lah, tapi gue bisa ngajarin lo buat kayak gini oh bisa nih, ini buat kayak gini bisa gitu. Oke. Iya. Jadi kalau menurut lo purpose-nya house ini udah apa ya sesuai gak sama atau sejalan dengan purpose hidup lo gitu? Ya, ini tujuan hidup gue kan at the end gue pingin punya bisnis sendiri. Nggak muluk-muluk ya. Kafe lah ya, waktu itu pernah ngomongin kafe, tempat nongkrong, terus tutup nongkrong aja gitu. Ini tools gua. Jadi ini kayak perahunya gua lah untuk nyampe ke situ. Gitu. Jadi lo ibaratnya lo udah ada satu titik yang lo tuju gitu kan. Nah ibaratnya ini house sebenarnya nggak melenceng banget nih sama titik yang lo tuju. Jadi ibaratnya lo masuk kapalnya house gitu kan, lu belajar jadi awak boleh dibilang ya, gitu sehingga ketika saatnya lo siap, I will make my own boat untuk achieve yang titik yang lo yang gue suka tuh adalah waktu lu bilang kalau lu mulai dari nol, lu akan ngerasain pahit-pahitnya deh, susah-susahnya deh, lu kan nggak tahu gue kayak gini, nah itu gue suka banget tuh, maksudnya dalam arti oh iya ya, gue tuh dikasih kemudahan nih, kan gue belajar di sini kan, gue nggak perlu ngalamin pahit-pahitnya seperti lo ditipu orang lah, terus bisnis partner nggak bener lah segala macam kan, ya bagi gue udah lebih enak nih hidupnya gitu kan, tinggal gue jalanin, gue pelajari, ya nanti at the end sih ujungnya gue pasti pengen punya bisnis sendiri, itu. Kita dari tadi gue ditanya-tanyain mulu nih, gue sih sebenarnya mumpung ada kesempatan podcast begini nih, gue juga pengen tahu gitu, maksudnya sebenarnya dari ya kita sering ngobrol lah, sering tukar pikiran supaya pada tahu juga semuanya sebenarnya house tuh at the end tuh mau gimana sih gitu, as a brand ya, as a brand dulu. Jadi sebenarnya kalau ceritain lumayan panjang nih Kang, karena kalau dari gue ya mungkin mana kan juga gue sempat nanya-nanya ya founder yang lain, si Daman, si Ferry, si gimana gitu. Ini kan tapi kalau dari gue, lu nanya gue pribadi dulu nih, ini semuanya berawal dari sebuah buku sebenarnya. Buku yang yang bikin gue bergerak melakukan ini gitu kan. Jadi waktu itu tuh gue lagi zaman kuliah ya, gue waktu di OC gitu, gue kan suka baca tuh Kang. Ya mungkin gue suka baca biografi, gue suka baca geopolitik gitu kan. Sampailah gue baca satu buku, mungkin berbalut novel, tapi itu sebenarnya buku geopolitik. Judulnya The Confession of Economic Hitman. By John Perkins. Jadi si John Perkins ini kisah nyata sebenarnya. Dia tuh agen boleh bilang IMF lah, International Monetary Fund gitu kan, yang ditugasin untuk ngutangin negara-negara dunia berkembang, Venezuela, Indonesia termasuk lah ya. Iya Indonesia, karena ngutangin negara itu betul ada bargainnya kan, gitu. Biasanya itu di setup tuh sebenarnya sama mereka. Nih kita kasih utang, lu ngerjain project-project yang mungkin mercusuar, project-project mercusuar yang ujung-ujungnya sebenarnya udah di set, project itu sebenarnya nggak akan bisa untung, sehingga baru untung, bayar utangnya pun jadi susah gitu kan. Nah ketika bayar utangnya jadi susah, ada bargain politik tuh yang harus dilakukan. Bisa sumber daya alam, misalkan minyak, ini ntar minyaknya yang ngelola dari kontraktor atau perusahaan negara gua ya. Kayak gitu. Sering gue denger tuh kayak gitu kan. Atau misalkan contoh kemarin Indonesia waktu itu lagi mau bikin pesawat kan, Bija Habibie kan. Nah itu kan dianggap kalau misalkan ini saya bisa bikin pesawat, itu kan mengganggu stabilitas yang lain, perusahaan lain. Ngomongin ada Boeing, Airbus, ada Boeing gitu kan, dianggap ancaman. Nah, itu harus dimatiin. Nah itu kasus yang waktu itu begitu, yang tahun 97-an kan waktu itu kan. Ya kan kalau mau diulik, kenapa Soeharto mulai dilengsarkan, itu ada
Ada mainan IMF juga. Ada sih, ya CIA dan lain-lain lah gitu kan. Nah, gue tuh suka gitu-gitu kan. Dan waktu itu gue lihat, wah anjing ini yang dikerjain Indonesia nih, negara gue gitu kan. Dan gue lihat Indonesia itu emang diset untuk selalu menjadi negara berkembang. Oke. Jadi kan gue kan negara berkembang sama negara maju kan, developed. Nah, Indonesia itu akan selalu diset untuk selalu tetap menjadi negara berkembang dengan GDP segitu-segitu aja, sehingga ujung-ujungnya ya kita nggak akan bisa menjadi negara yang boleh dibilang yang mandiri secara ekonomi gitu kan. Dan dulu udah diatur semuanya. Itu gue pikir wah ini gila ya. Artinya gue pikir kita tuh baik-baik aja, gue pikir ya. Waktu itu masih muda kan, masih 24 something gitu kan. Ternyata pas gue lihat, ternyata kita belum merdeka sebenarnya gitu kan. Kita belum merdeka, kita belum bisa menentukan negara kita menjadi apa ya, karena secara de jure iya, tapi secara secara kenyataannya kita masih di dia. Bedanya dulu waktu zamannya Jepang, zamannya let's say Belanda, kita dijajah secara invasi militer lah ya, boleh dibilang. Tapi setelah ya Perang Dunia I, Perang Dunia berakhir, itu perang tetap ada gitu kan, invasi tetap ada, tapi dengan cara lain. Ya, dengan cara ekonomi, dengan cara culture gitu kan. Dan ya itu memang gue pikir wah ini game-nya seperti ini gitu kan. Dan ya karena gue udah tahu gitu kan, gue merasa gue harus do something nih gitu kan. Jadi gue tuh tipikal orang kalau udah tahu tapi gue nggak do something, gue merasa feeling guilty gitu kan. Dan ternyata itu psikologi kan. Gue pernah baca ada pada umur seorang manusia, pada umur tertentu dia akan merasa dirinya adalah pahlawan. Itu psikologi. Dia dia akan jadi misalnya kayak dia adalah pahlawan yang bisa solving problem dunia bla 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 lah gitu kan. Dan ya mungkin gue baca itu ketika umur gue segitu, jadinya secara psikologi itu nempel di gue bahwa gue merasa gue orang Indonesia yang gue tahu negara gue kayak gini, gue harus do something about itu. Dan at that time gue lihat Indonesia kan, gue lihat problemnya gitu ya. Problemnya apa sih? Oke, problemnya adalah ini kita negara yang kaya sama sumber daya alam, ya. Tapi negara kita boleh dibilang ya miskin-miskin aja. Betul. Gitu kan. Artinya kenapa begitu? Karena pengelolaan sumber daya alamnya nggak ya mostly dijalankan oleh asing gitu kan. Ya macam-macam lah, ada government atau apa, tapi ujung-ujungnya asing kan, kontraktornya asing, karena kan asing, KKN, rajalela bla bla bla. Ya menurut gue itu putar-putar gitu aja. Dan gue merasa mimpi besar gue ya harusnya tuh semua sumber daya alam yang ada di sini gitu kan, harusnya secara majority di running oleh orang Indonesia itu sendiri gitu kan. Gue yakin kalau udah kayak gitu Indonesia lebih baik. Itu psikologi. Nah terus itu kan psikologinya tuh. Yes. Lu bisa masuk ke hausnya gimana? Wah itu panjang lagi. Makanya gue lihat, kalau gitu perangnya menurut gue perang ekonomi nih. Kalau dulu perang militer, menurut gue sekarang perang ekonomi. Artinya siapa yang megang ekonomi, itu yang paling berkuasa. Yes, itu yang menang gitu. Makanya menurut gue gue harus jadi pelaku ekonomi gitu kan. Walaupun jujur aja bokap gue bukan pengusaha gitu kan. Bokap bukan pekerja kantoran. Jadi gue merasa ya again ini boleh dibilang kayak cuma mimpi anak muda yang cuma modal semangat doang gara-gara baca buku gitu kan. Tapi gue pikir gue orangnya gitu. Gue orangnya kalau, dan at that time gue merasa gue tahu tujuan hidup gue. Karena sebelumnya lu tanya aja si Daman, tanya Jonathan waktu gue masih SMA, masih S1, kerjaan gue main-main doang, hura-hura doang gitu. Jadi
Kerjaan gue main futsal lah, main biliar lah gitu kan. Sekolah ya lulus tepat waktu bla bla bla, tapi asal lulus aja. Gue masih waktu itu at the time nggak tahu gue mau ngapain, nggak tahu. Oke. Gue baru tahu tujuan hidup gue, apa yang gue mau lakuin dalam hidup itu umur 24 itu, setelah gue baca buku itu gitu. Di OSI itu. Di OSI. Walaupun di OSI-nya juga masih main-main juga kan? Di OSI-nya main-main, tapi Produktif. bukan gini. After baca buku itu gitu kan, after baca buku itu gue udah mulai mempersiapkan diri kan. Misal gini, kan gue tahu nih, oke, gue harus jadi pelaku ekonomi lah, gitu kan. Gue harus jadi ya saya pengusaha, karena gue pengen ya gue yang ngelola sumber daya alam. Nah, tapi kan abis itu lu balik ke Indonesia tuh. Tapi kan lu kerja juga di kantoran. Nah itu sebenarnya waktu gue balik ke Indonesia, gue udah ngomong ke bokap, Oke. Beh, gue mau jadi pengusaha. Oke. Ketawain sama bokap gue, gitu kan. Ketawain gue aja. Ya at that time ya umuran, maksudnya bokap gue, lingkungan bokap gue tuh kayaknya jadi pengusaha itu bukan opsi gitu kan. Jadi ibaratnya status sosial, status ekonomi atau apa tuh either lo jadi PNS atau jadi perusahaan multinasional yang kayak gitu kan. Ya again, ya gue di satu sisi ya berantem lah gitu kan. Maksudnya kayak ya gue pengen ini tapi akhirnya gue ngalah. Karena gue orangnya ya udah gue ikutin dulu gitu kan. Akhirnya gue sempat kerja di bank kan. Walaupun nggak betah-betah amat juga. Iya, jadi ya karena jadi pilihan bank itu pun sebenarnya udah gue filter. Oke. Jadi misalkan gue ada teman-teman gue kan yang udah kerja duluan kan di perusahaan minyak di apa, gue lamar dulu kan gitu kan. Nah, alhamdulillah cepat gue dipanggil tuh, panggil perusahaan minyak, panggil bank, bahkan si Frisan Beck manggil gue juga tuh. Oh ya? Nah, alhamdulillah juga gue di offer tuh, perusahaan minyak gue di offer, sama bank di offer. Frisan Flag itu gue lulus tapi pas yang second testnya itu gue nggak ikut karena gue udah akhirnya milih si bank. Kenapa gue milih bank? Karena di bank ini gue merasa wah ini kayaknya yang paling sesuai sama tujuan gue pengen jadi pengusaha. Kayak tadi kan, lu kan tadi bilang tuh, lu udah nentuin titik. Iya. Sama, gue udah nentuin titik nih. Tapi kan buat menuju titik sana, jalannya apa nih untuk menuju ke sana? Ya karena kalau langsung gue jadi pengusaha boleh dong ditentang bokap gue. Oke, gue ngalah tapi gue mau kritik itu? Iya, gue belok dulu nih. Iya. Belok dulu. Gue jadi pegawai bank aja karena di bank itu gue akan ketemu banyak pengusaha.